Ini sudah hidup belum? Ibunya di sini sudah ya? Udah masuk ya? Cek. Sudah, nggak apa-apa. Kedengaran nggak? Masih? Dengaran ya? Kita boleh? Nah, sudah lewat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Meskipun cuaca ya akhir-akhir ini musim penghujan, tapi Allah masih memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pelajaran. Masuk kepada pembahasan. Sebelumnya sudah kita bahas atau kita sudah masuk ya tanda-tanda isim. Jadi pertama kalimat ada 3. Kalimat ada 3. Lagi kalimat ya masuk ke dalam bahasa Arab. Kalimat harus dipahami apa itu kalimat. Kalimat jadi kata, sekali lagi masuk bahasa Arab harus berubah istilah. Kalimat kata, dan kata terbagi 3 sudah disebutkan kemarin ya. Ismun, dan harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Lalu dari ketiga kata ini kita hanya mempelajari isim dan fi'il ya. Karena pada 2 jenis kata ini, isim dan fi'il, itu nanti ada yang dia bisa berubah, ada yang tidak berubah. Jadi kenapa kita tidak pelajari huruf harf? Karena dia bentuk kata yang tidak berubah. Sedangkan pada isim dan fi'il ada yang berubah, ada yang tidak. Berarti kita fokusnya di mana? Yang berubahnya saja. Yang tidak berubah nanti kaidahnya dipelajari, hanya dihafalkan sebagaimana menghafalkan al-harf, harfun, huruf. Sudah kita masuki tanda kemarin, kita ulangi sedikit. Jadi karena isim adalah jenis kata yang bisa berubah-ubah, maka kita butuh tanda. Butuh tanda untuk bisa mengenali isim di dalam kalimat. Yang pertama, isim ini menerima tanwin. Bagian akhir isim diharokati tanwin. Jadi berbicara tentang harokat,
tanda isim ya, atau nama. Yang pertama at-tanwin. Ya, ini adalah harokat. Jadi tanda isim yang pertama tanwin, yaitu harokat tanwin. Apakah nanti domatain, fathatain, atau kasrotain? Ini adalah tanwin, maka dia adalah tanda isim. Jika di akhir kata ada 3 harokat ini, 3 bentuk harokat ini, domatain. Ya, domatain kalau mahat sering lihat mungkin domatain begini ya. Nah gitu ya. Itu penulisan saja. Domatain itu artinya 2 domah. Maka kata tersebut yang di akhirnya ada 3 harokat ini adalah isim. Misalnya contoh di situ. Ya, yaminun, yaumun, kabirun, kolamun, kitabun. Sudah kita artikan ya. Ini kita ulangi saja. Yang kedua menerima alif lam. Jadi sudah kita bahas istilah ini, bahwa isim itu diawali atau bagian depannya bisa dimasuki oleh alif lam. Isim bisa dimasuki alif lam. Alif lam ini bukan kata asal. Alif lam adalah tambahan. Jadi isim, jenis kata atau kalimat isim itu bisa memakai alif lam, bisa tidak. Hanya saja sudah kita jelaskan bahwa alif lam itu huruf pertamanya bukan alif tapi hamzah. Hamzah wasal ya. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Jadi huruf yang pertama itu bukan alif tapi hamzah. Contoh sekarang ya, contoh yang di atas dimasuki alif lam. Al-yaminu, al-yaumu, al-kabiru, al-qalamu, al-kitabu. Jadi kalau di bagian depan ada alif lam, maka kata tersebut adalah isim. Kemudian yang ketiga, kemarin belum ya, kita baru sampai nomor 2. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ciri isim yang selanjutnya yang merupakan tanda isim. Jadi maksudnya jika ada tanda-tanda ini kita bisa mengenali ada isim di sana. Yang ketiga didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Dalam kurung ya, itu kelihatan huruf nida yaitu ya. Sering kalau ummahat membaca Al-Quran maka akan didapati huruf ini disebut dengan huruf nida. Nida itu panggilan. Nida bahasa Arab artinya panggilan. Jadi ya ini memanggil artinya wahai. Jadi maksudnya apa? Kalau ada huruf ini maka setelahnya isim. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Jadi setelah huruf tersebut Muhammad itu berarti siapa? Isim. Ya. Ya Ustadzu, wahai ustad, wahai guru. Maka ustad adalah isim. Walaupun tidak terlihat pada ustad itu tanwin, tidak terlihat padanya alif lam, tapi karena dia didahului oleh
huruf nida, maka dia adalah isim. Paham ini maksudnya? Ya, ini hanya menjelaskan tanda-tanda dulu, belum ada kaidah di sini. Ini pengenalan. Jadi di awal ini adalah pengenalan kata sebenarnya. Jadi pengenalan kata itu sorof. Jadi pengenalan kata itu hanya cukup kita hafalkan langsung saja. Kemudian nantakil ila safhah al-arba'ah, kita pindah ke halaman yang 4, nomor 4. Tanda isim selanjutnya. Yang keempat, isim diawali oleh salah satu dari huruf jar. Ada jenis kata. Ketiga tadi, al-kalimat terbagi 3, ismun, fi'lun, harfun. Harfun, ingat di sini harf. Kalau kita tuliskan dalam bahasa kita, harus saya jelaskan dulu. Isim kemarin kalau kita singkat, isim adalah kata benda. Fi'il kata kerja. Huruf, harf, huruf. Ya. Di sini ada harf, ya. Huruf. Huruf di sini bukan huruf yang kita pahami dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa kita itu huruf A, B, C, D sampai Z itu kalau disusun akan menjadi kata. Ya. Kemudian kata kalau disusun dalam bahasa kita akan menjadi kalimat. Nah, ini struktur penyusunan. Dalam bahasa kita huruf A, B, C, D disusun menjadi kata secara personal, lalu kata disusun-susun menjadi kalimat. Nah, ini masuk dalam istilah bahasa Arab, kita harus tinggalkan istilah dalam bahasa kita. Ya. Jadi sudah dijelaskan kalimat justru dalam bahasa Arab itu kata. Kalimat dalam bahasa Arab itu justru kata, bukan susunan kata. Beda dengan bahasa kita, kata itu justru yang akan menyusun kalimat. Kalimat itu adalah susunan beberapa kata. Jadi kemudian dalam bahasa Arab kata terbagi 3, hanya 3 saja, ismun, fi'lun, harfun. Harf di sini bagian dari kata kalimat itu kata. Berarti ini kata, bukan huruf yang kita pahami dalam bahasa kita akan menyusun kata. Ingat, ini harus dipisahkan. Pahami baik-baik. Karena harf di sini adalah pembagian dari kalimat. Jadi kalimat ada 3, kata ada 3 dalam bahasa Arab, isim, fi'il, huruf. Huruf di sini bukan huruf personal yang akan menyusun kata, tapi harf di sini justru sudah berupa kata. Nanti ada harfun dalam bahasa Arab yang dia menjadi penyusun 3 ini, yaitu huruf hijaiyah. Itu baru huruf hijaiyah yang 28 itu harf juga namanya, huruf hijaiyah, tapi mereka itu yang akan menyusun isim, fi'il, huruf. Tapi harf yang masuk ke dalam pembagian kalimat ini bukanlah harf yang dimaksud dengan huruf hijaiyah. Iya, paham sampai sini? Ya. Sekali lagi, harf yang di sini bukanlah harfun huruf hijaiyah, karena huruf hijaiyah justru penyusun dari mereka, karena huruf itu menyusun kata. Huruf hijaiyah kalau disusun akan menjadi kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, ada harfun, tapi harfun di sini bukan harfun ini, ya, huruf
harfun hijaiyah. Hijaiyah. Atau saya jelaskan dulu ya. Jadi ada harfun. Harfun di sini ya a, ba, ta dan selanjutnya ya. Contohnya saja a, ba, ta, sa sampai ya, itu huruf hijaiyah. Kalau disusun akan menjadi kalimat. Ya. Kemudian kalau kalimat disusun, inilah akan menjadi apa kemarin? Awal jumlah atau kalam. Nah ini, jadi kalau kita luruskan ini perbedaan istilah. Huruf juga dalam bahasa Arab, tapi beda huruf yang di sini. Huruf yang di sini ini udah berupa kata. Ini huruf dalam pembagian kata. Kalau ini huruf yang akan menyusun kata. Nah, ini huruf hijaiyah, ha, ba, ta, sa sampai ya semuanya. Kalau disusun akan menjadi kalimat kata. Jadi harf di sini sudah pembagian dari kalimat, berarti dia kata. Ya, bukan harf penyusun kata. Membedakannya ini harus dibedakan. Jadi ada huruf hijaiyah adalah penyusun dari tiga ini. Sedangkan harf dalam pembagian kata ini sudah merupakan kata. Lalu kalimat kalau disusun akan menjadi jumlah atau kalam. Jadi istilah ini harus dipisahkan atau difahami saat masuk kepada bahasa Arab. Sampai sini jelas itu? Muhat ya, diulang-ulang agar terlihat perbedaannya dengan jelas. Jangan sampai ragu ya, karena pembahasan bahasa Arab ini tidak boleh materinya dilalui tanpa paham gitu. Karena materi akan bertambah dan pahamnya terhadap materi yang akan dipelajari berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Sudah, sekarang kita masuk di sini karena tadi berkaitan dengan huruf jar ya. Jadi diawali oleh salah satu huruf jar tanda isim. Jadi huruf jar itu masuk ke dalam kelompok kalimat. Huruf jar ini sudah berupa kata, bukan huruf yang akan menyusun kata ya. Contohnya di sana ala kursiyin, di atas kursi. Kemudian fil baiti, di dalam rumah. Macam-macam huruf jar. Ini beberapa contoh, nanti mungkin akan saya tambahkan. Min, ila, an, ala, fi, ka, bi, li. Ini beberapa contoh huruf jar. Maksudnya apa tadi? Mereka ini adalah huruf-huruf yang menjadi tanda isim. Dan setelah mereka pasti isim, wajib isim. Ya. Nah, ini yang perlu diingat baik-baik. Jadi kalau jumpa mereka, kalau sudah menghafalkan huruf jar ini, jar atau jar ya, sama itu. Maka setelahnya pasti siapa? Isim. Ya. Hanya saja terkadang bentuknya nanti di dalam kalimat itu agak ada perubahan karena mungkin dia bersambung dengan kata ya, ada huruf yang bisa bersambung. Tapi kalau sudah terbiasa nanti akan tahu mana huruf jar mana bukan. Ini sudah saya hapus ini. Mau saya tambahkan atau saya tambahkan huruf jarnya ya.
Jadi yang pertama cirinya tanwin, yang kedua alif wal lam, lam ya. Ya. Ini huruf jar. Sekarang kita tambahkan huruf jar ya. Yang pertama min. Mungkin ditulis dulu, nanti saya artinya ya. Catat saja, saya sebutkan saja artinya, nggak muat. Jadi pertama, ini huruf jar yang pertama kali harus dihafalkan ada 13. Min, ila, an, ala, fi, rubba, hatta, bi, kali, wa, bita. Min, ila, an, ala, fi, rubba, hatta, bi, kali, wa, bita. Min, ila, an, ala, fi, rubba, hatta, bi, kali, wa, bita. Itu terserah bagaimana cara menghafalnya. Diberi intonasi itu biar untuk mempermudah menghafal ya. Min, ila, an, ala. Jadi saya susun begini untuk menghafalnya ini.
min ilan ala fi rubba hatta bika liwabita. Gitu ya. Min itu artinya dari. Min maknanya dari. Ila maknanya ke atau menuju. Ke atau menuju. Jadi dihafalkan sekali lagi. Ini adalah huruf jar. Mereka masuk jenis kata harfun. Jenis kata harfun tadi apa? Kaedahnya hanya langsung dihafalkan. Itu kaedah untuk jenis kata harfun. Caranya hanya langsung hafalkan saja. Min ya, artinya dari, ila ke atau menuju. Kemudian an dari, ala di atas, an dari juga ya, an dari, fi di dalam, robba banyak atau sedikit. Artinya bisa diartikan itu, bisa diartikan banyak, bisa diartikan sedikit. Hatta sampai atau hingga, sampai atau hingga. Kemudian bi dengan bismillah, dengan nama. Nah itu. Ka seperti, kemudian li untuk atau bagi, untuk atau bagi. Lillahi untuk Allah, ya bagi Allah. Kemudian di bawah ada lagi wabita, ini disebut dengan huruful qasami. Qasam itu artinya sumpah. Huruf-huruf untuk bersumpah. Wa, bi, dan ta. Ketiga huruf ini diartikan demi. Pengaruhnya sama, yaitu kata setelahnya pasti isim, dan isim itu ya akan saya jelaskan nanti ya. Huruf-huruf ini akan mempengaruhi isim, mempengaruhi isim setelahnya. Sudah? Jadi dihafalkan huruf-huruf jarnya ada 13 ya, harus dihafal. Jadi saat menjumpai mereka dalam kalimat, di dalam susunan kata, kita akan mengetahui bahwa setelah mereka adalah isim. Jadi artinya juga dihafalkan.
berikan contoh ya. Ini contoh. Minal masjid. Ini tadi huruf jar. Artinya apa tadi? Min. Al masjidil, masjid, dari masjid. Pertama, dari kaidah yang kita pelajari, dia adalah salah satu huruf jar. Min adalah salah satu huruf jar, maka setelahnya harus atau pasti isim. Apakah nanti tidak terlihat alif lam kata setelahnya atau tanwin, maka sudah bisa, kalau kita melihat ada huruf jar pasti setelahnya isim. Itu saja ya. Dan langsung refleks gitu setelahnya isim. Kemudian yang perlu kita lihat bahwa huruf jar ini tidak hanya menjadi kaidah bahwa setelahnya pasti isim, tapi dia akan mempengaruhi bagian akhir kata isim, yaitu apa? Akan membuat kata isim setelahnya berharokat kasrah. Itu huruf jar. Pertama, maka ini tidak harus kita jelaskan. Harokat ada 4: doma, fathah, kasrah, sukun. Ya, doma, fathah, kasrah, sukun. Isim itu bagian akhirnya, sekali lagi, kenapa kita hanya belajar isim sama fiil? Karena isim sama fiil sebagian atau mereka, isim dan fiil ini, mereka adalah kelompok kata yang bagian akhirnya bisa berubah. Contoh misalnya masjid di situ ya, atau contoh lain Ali, Aliyun ya. Aliyun nanti akhirnya bisa Ali dan bisa Ali, bisa Aliyun. Tidak selamanya Ali, tidak selamanya Aliyun. Inilah yang akan kita pelajari di nahwu. Kapan dia Aliyun, kapan dia Aliyan, kapan dia Aliyun. Dan itu bukan cuma hanya sekedar harokat yang berubah, tapi itu berpengaruh kepada apa? Kedudukan kata. Karena nahwu itu tentang ini sebenarnya, SPOK, kedudukan kata. Jadi nanti Aliyun ini domah apakah sebagai subjek, apakah dia sebagai objek, atau dia keterangan, itu kita lihat nanti dari harokat akhirnya. Itulah apa? Fokus pada pembahasan nahwu. Terlepas dari itu, bahwa isim akhir katanya bisa berubah. Lalu saat nanti ada huruf jar, isim ini membuat bagian akhir kata setelahnya, ingat harokat ada 4, dia akan membuat isim setelahnya menjadi berharokat kasrah. Kalau tidak ada alif lam maka tanwin gitu, refleks ya. Ingat, alif lam dan tanwin ini adalah tanda isim, tapi tidak bisa dalam satu kata. Kalau ada tanwin maka tidak akan ada alif lam. Kalau ada alif lam jangan kita baca tanwin, ya. Maka ini yang harus dipahami dulu. Apa itu? Huruf jar setelahnya isim, lalu membuat kata isim setelahnya akhirnya berharokat kasrah. Jadi refleks kita baca langsung kasrah gitu. Kemudian ilal baiti. Jadi bukan ilal baitu, bukan ilal baita.
Pertama juga yang harus diingat, tadi harokat ada 4, isim itu tidak pernah berharokat sukun. Ingat ya? Ini isim sudah jelas. Tahu dari mana kita dia isim al-bait? Karena depannya ada alif, di depannya ada alif lam. Lalu ada apa lagi? Ada huruf jar, pasti isim. Lalu jangan pernah, jadi kalau bagian akhir isim itu tidak pernah sukun. Akhirnya dhamma, fathah atau kasrah. Tapi kalau ada huruf jar, refleks, maka dia kasrah. Itu ingat ya. Ilal baiti, jangan dibaca ilal baita atau ilal baitu. Jadi ke rumah, menuju rumah. Kemudian an Muhammadin. Nah, ini tidak bertanwin, saya tidak beralif lam, maka praktekkan langsung ya, latihan bertanwin. An Muhammadin. Jadi setelah huruf-huruf jar, setelahnya isim, dan isim setelahnya berharokat kasrah atau kasrotain. Ya. Kemudian ala di atas. An Muhammad, tadi yang an dari Muhammad. Kemudian ala samai. Di atas langit. Ya, di atas langit. Kemudian tadi fi. Fil kitabi. Fil kitabi. Ya, fil kitabi, di dalam kitab, sebuah kitab. Nama tadi saya lupa. Ini kan min. Kenapa jadi mina? Kenapa jadi mina? Dari kaidah yang sudah kita pelajari. Umugea. Kenapa jadi mina? Kan min dia huruf jarnya. Ya, tadi katanya huruf itu jenis kata yang tidak berubah-ubah. Ini sekarang jadi mina ini. Ya. Karena pengaruhi alif lam. Lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Coba apa Munawal? Kenapa jadi mina? Sukun ketemu alif lam. Pakai kaidah yang sudah kita pelajari, ya. Selanjutnya sebelah Munawal siapa? Baru. Hah? Ummu Yumna. Baru masuk hari ini. Ya. Mungkin kemarin belum dapat penjelasan ya. Saya belum ingat nama ini. Siapa di depan Ummu Yumna? Ibu Ummu siapa? Ummu siapa? Ummu Arfan ya. Saya belum hafal ya. Ummu Arfan kenapa? Kemarin sudah kita pelajari ini Ummu Arfan. Ini penting. Itulah kenapa saya jelaskan ya. Kenapa? Siapa hamzah wasol? Karena setelah min itu ada huruf hamzah wasol. Terus kaidahnya kenapa? Kalau hamzah bisa diharokati, bisa tidak. Bukan itu. Apa Mubashir? Tidak diharokati. Alasan lain. Coba.
Sukun susah. Itu bukan kaidah ya, sukun susah. Apa? Umu siapa? Saya lupa. Umu Keisha ya. Umu Keisha kemarin apa? Dari penjelasan? Kenapa jadi Mina? Ya tadi ya, sudah hampir. Cuma saya butuh lebih jelas lagi gitu biar langsung ngerti kita. Tidak diharokati. Yang kita bahas itu minnya kenapa jadi mina? Wasol harus gitu. Jadi kalau kata yang ada hendak hamzah wasol, kalau pertama ini hamzah wasol. Al masjid kata pertama adalah huruf pertama adalah hamzah wasol. Kalau dia berada di tengah kata, maka harus dibaca menyambung dengan kata sebelumnya min sukun. Jadi nggak bisa nyambung. Agar bisa menyambung, ya. Ini kaidah untuk kata kalau ada wasol, dia di tengah tidak terbaca, gitu. Tidak terbaca maksudnya apa? Karena dia menyambung kata yang terdapat hamzah wasol tersebut menyambung kepada kata sebelumnya. Jadi karena sebelumnya sukun, jadi bertemulah kaidah dua sukun, ya. Agar menyambung maka harus diharokati. Min biasanya jadi fathah. Terus kenapa fathah? Kenapa tidak kasrah? Kenapa tidak domah? Nah, itu nanti saja, ya, sedikit-sedikit. Jadi refleks ini kita bacanya minal gitu kan? Nah, kita baca minil. Ada saatnya nanti dibaca mini, tapi itu nanti kaidahnya lain lagi. Untuk ini dibaca mina bukan minu juga, ya, tapi mina. Kemarin kita jelaskan pada waalaikumsalam, itu jadi domah, ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa dia berubah. Jadi bukan karena min itu huruf yang bisa berubah-ubah, bukan dia kata yang akhirnya bisa berubah. Itu hanya kebutuhan baca saja. Karena ada wasol dan wasol harus menyambung kepada kata sebelumnya. Ya, kita nggak akan baca min al masjidi, pasti kita baca minal masjidi, gitu kan? Ya, itu juga ila al baiti nggak kita baca begitu, tapi ila al baiti. Ya, jadi nah itu diingat kembali, ingat itu hukum wasol. Kalau berada di tengah harus menyambung kepada kata sebelumnya. Kalau sebelumnya sukun maka harus diharokati terlebih dahulu. Kalau tidak berharokat tidak mungkin bisa nyambung. Ya, fil kita. Selanjutnya rubba. Ya rubba waladin zakiyyin. Ya, tadi rubba artinya banyak atau sedikit. Sedikit anak laki-laki yang cerdas, atau banyak anak laki-laki yang cerdas atau cerdik atau pintar. Kemudian hatta. Ini
seperti dalam surat Al-Quraisy ya. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar dalam surat Al-Quraisy. Ingat, kaidahnya tetap sama, kata setelahnya kasrah. Apakah kasratain atau kasrah biasa atau bukan kasratain? Ya. Min ila an ala fi rubah hatta. Ya, sampai terbit fajar. Kemudian bi hatta bi. Bi contoh yang ma'ruf saja, bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Bismillah ini adalah huruf jarbi ditambah ismun. Ismun ya, isim. Ismun, isim nama, dengan nama. Tapi ini mana asalnya nama, isim itu nama. Dalam pembahasan kita isim itu kata benda. Kalau dalam pembahasan bahasa Arab isim kata benda. Tapi ini kita bahas bismillah. Jadi bi ditambah isim ini hamzah wasal. Khusus di kalimat ini maksudnya bertemu bi, hamzah wasal itu hilang. Ingat aja beda itu ya. Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian ka, kan najmi, kan ditambah an najm, najm bintang, seperti bintang. Huruf jar ka itu bermakna untuk perandaian dia, seperti, bagaikan. Yang bisa diartikan seperti atau bagaikan. Bagaikan bintang, kan najmi, atau seperti bintang. Kemudian li ya. Lillah, ini contoh yang ma'ruf saja. Lillahi, untuk Allah atau bagi Allah. Pertama, tulisan asli ya. Untuk lillah ini huruf jarri ditambah Allah. Ini banyak poin yang saya tambahkan, diingat baik-baik ya. Jadi lillah itu adalah li, huruf jar li, kemudian setelahnya Allah, lafzul jalalah. Menjadi lillahi. Ingat, pengaruh huruf jar membuat kata menjadi kasrah. Pertama, hamzah wasalnya, ini hamzah wasal ya. Pada kalimat lafzul jalalah Allah itu awalnya hamzah wasal. Kalau dikasih wa wallah gitu kan tidak terbaca. Jadi untuk saat bertemu huruf jarli, hamzah wasalnya juga hilang. Sebagaimana ismun bertemu bi. Ya, perhatikan.
Jadi kalau nanti menemukan seperti ini, ada hamzah wasol di depannya, berarti dia satu kata, bacanya Allah. Tapi kalau di depannya tidak ada hamzah wasol, berarti dia dua kata, bacanya lillah. Sekali lagi, kalau saat menemukan tulisannya tidak ada hamzah wasol di depannya, maka dia dua kata, yaitu li dan Allah. Tapi kalau dia nanti ada hamzah wasol, maka ini satu kata Allah. Itu bedanya, ya. Jadi kalau saat lillah tidak ada hamzah wasol, itu ada huruf jar. Nah, ini diingat ya. Iya, nah. Ya. Ini contoh-contohnya tadi ya. Jadi dikali. Sudah kita lengkapi contohnya. Adapun yang wabita huruf qasam, maka itu sering kita jumpai. Ya wallahi, billahi, tallahi. Nanti itu semua berarti diawali oleh huruf-huruf qasam yang bermakna sumpah. Ya, sering dengar, mungkin kalau orang Indonesia nggak pernah jarang bersumpah gitu ya. Orang-orang Arab biasanya mereka sering bersumpah wallah gitu ya. Jadi ada huruf-huruf qasam yang disebut dengan huruf-huruf qasam, dan mereka juga masuk ke dalam kelompok huruf jar, dan juga sama membuat kata setelahnya kasrah. Hanya saja huruf qasam itu setelahnya hanya kalimat Allah saja. Secara umum dulu ya. Untuk wabita huruf qasam itu setelahnya siapa? Allah. Jadi kalau jumpa, kan ada dua bi tadi, ada bi bermakna dengan, ada bi bermakna sumpah demi. Kalau bi yang bermakna dengan, ya sama-sama setelahnya sama-sama isim dan sama-sama membuat kasroh isim itu, ya. Tapi kalau setelahnya bukan Allah, maka itu bi bermakna dengan. Kalau setelahnya Allah, maka bi itu bermakna demi. Ya. Nah, itu untuk membedakan. Kalau wa sama ta kan tadi sudah jelas ya. Itu enggak ada yang sama cuma bi saja. Jadi ada bi yang tadi dia huruf sumpah, ada bi yang dia huruf qasam. Sampai sini jelas untuk huruf jar ini. Jadi ingat sekali lagi, huruf-huruf jar ini harus dikuasai karena dia adalah tanda-tanda isim. Setelahnya pasti isim, ya. Setelahnya isim. Itu yang perbedaan yang menonjol itu depannya bisa. Secara umum biasanya ya, kalau an itu setelahnya berakal. Kalau min itu bisa berakal, bisa tidak berakal. Walaupun an ini bisa setelahnya bisa nggak berakal juga, anil asma misalnya gitu ya. Tapi kalau an itu bedanya dengan min, an itu bisa setelahnya berakal. An Muhammadin. Ya gitu ya. An Muhammadin itu secara umum.
Tapi kadang itu juga dalam pemakaian kita melihat ya terpakai juga min untuk yang setelahnya seberakal. Tapi secara umum biasanya ya kalau kita dengar dengan hadis itu ya an Aisyata, tapi bukan pakai min. An Umar, an Fatimah, nggak pakainya min, gitu ya. Jadi kalau kita dengar hadis kan begitu, an Aisyata radhiyallahu anha, an Umar, dia pakainya an, bukan pakai min, ya. Itu yang saya ketahui, wallahu ta'ala alam. Kalau Mahat menjumpai perbedaan secara spesifik, terlepas dari itu, yang paling penting adalah mereka huruf jar, setelahnya pasti isim, ya. Nah itu. Adapun masalahnya nanti setelahnya isim atau fiil, itu nanti bukan masalah, ya. Kalau Mahat nggak tahu juga nggak masalah, karena nanti kan kita hanya akan melihat pada contoh-contohnya. Nanti kita akan melihat setelahnya, bisa kita lihat apakah isim atau fiil. Jadi saya harapkan dihafal, nanti dibentuk grup untuk distorkan di grup masing-masing, ya. Ada berapa total semua ini kelas? Ada berapa orang? 12. Itu mungkin dibagi 2 saja grup khusus untuk setoran. Jadi harus menghafal dan harus menyetor. Setiap pembahasan harus dihafalkan, di store. Tapi masalah nanti waktu atau teknisnya itu saya serahkan pada grup masing-masing. Jadi dibagi 2 grup. Nanti dihafalkan huruf jarnya. Ya dipilih nanti maksudnya ketua grupnya gitu ya, yang untuk mentasmi hafalan siapa gitu ya, untuk mentasmi hafalan yang waktunya luas untuk bisa maksudnya sebagai tempat setoran gitu ya. Ngerti ya Mahat ya? Karena kalau ya itu tadi, kalau semuanya diharapkan dengan guru, maka waktunya nggak akan cukup. Waktu untuk materi ini harus banyak ya sebenarnya, karena jam belajar kita cuma sedikit, 2 kali sepekan. Sementara materi yang harus pelajari itu banyak, ya. Maka kalau ya dulu di awal-awal kelas Mahat memang mereka juga setorkan kepada saya langsung. Cuma itu tadi memakan waktu, kadang apalagi kalau banyak gitu ya. Itu untuk setoran saja sudah habis waktu ya setengah pertemuan gitu. Dan juga nggak maksimal kadang ya. Tapi kalau di grup masing-masing mungkin bisa lebih rileks dalam nyetornya gitu ya. Gitu harus berusaha ya Mahat. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Tinggal kita saja ya. Jadi semua kita sama. Tidak ada yang langsung jadi, yang langsung terlahir bisa, itu nggak ada. Ya, kembali kepada diri masing-masing mau berusaha atau tidak. Jadi tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita menginginkan ilmu ini, kita menginginkan paham terhadap bahasa Arab, memahami Al-Quran. Tunjukkan kepada Allah, bukan kepada guru, bukan kepada manusia. Karena ilmu ini Allah yang memberikan. Ya, jadi tidak ada kemustahilan. Ya, yang mustahil itu hanya kita sendiri. Ketidakmampuan itu pada kita sendiri. Ketidakyakinan itu pada kita sendiri. Ya, kita yang kurang sabar, itu saja masalahnya. Jadi ilmu ini sudah jelas, sudah pasti. Kaidah ini dari tahun ke tahun. Dari dulu para ulama mengeluarkan kaidah bahasa Arab ini sampai sekarang tidak pernah berubah. Terus apa masalahnya kita nggak bisa paham-paham? Pertama pastinya karena manusia, karena kebanyakan orang tidak mau belajar, itu saja. Ya, manusia bisa mengikuti perkembangan zaman, itu kita heran. Ya, perkembangan zaman, teknologi yang berganti tahun demi tahun, itu mereka bisa mengikuti. Tapi Al-Quran yang tidak pernah berubah, mereka nggak pernah mau berusaha memahami. Pernah berubah nggak Al-Quran sampai sekarang?
Sejak Rasul SAW mendatangkan Al-Quran, dan sejak Al-Quran sudah sempurna, tidak pernah bertambah sampai sekarang. Dan sudah 14 abad, nggak pernah berubah. Al-Fatihah nggak pernah berubah. Tapi kenapa kita nggak paham-paham? Coba ini dipertanyakan. Apa masalahnya? Masalahnya cuma satu, karena manusia tidak mau mempelajari Al-Quran, itu saja. Bukan Al-Quran itu sulit. Sesuatu, sekali kaidah ya Mahat, sesuatu yang tidak pernah berubah harusnya gampang dipelajari, bukan? Ya, kaidahnya sudah jelas dari dulu. Kitab banyak untuk dipelajari, guru juga banyak. Ya. Masalahnya hanya manusia itu sendiri. Ya, dia peduli atau tidak kepada Al-Quran. Ya. Ingat Rasulullah SAW sudah bersabda, berkata di dalam Al-Quran, Allah abadikan di dalam Al-Quran perkataan Rasulullah SAW. Ini 14 abad yang lalu, udah hampir masuk abad 15 ya. Jadi 14 abad yang lalu Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah abadikan di dalam Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, qala ar-rasul, Rasul itu berkata, qala rabbi, wahai Rabbku, kata Rasulullah SAW, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, kata Rasulullah SAW, ittakhadul Qur'ana mahjura, mereka telah menjadikan Al-Quran itu mahjur. Dalam bahasa Arab, hijrah, Mahat tahu arti hijrah? Apa arti hijrah? Hijrah berpindah. Kata Rasul SAW, kaumku ini sudah menjadikan Al-Quran ini yang dihijrahi. Maksudnya itu mendatangi Al-Quran atau pergi dari Al-Quran? Pergi. Jadi bahasanya yang dipakai dihijrahi, yang ditinggalkan. Jangan kita masuk kepada salah satu orang yang disebutkan ayat ini. Orang yang menghajar Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak ada keinginan sedikit pun untuk berusaha memahami Al-Quran. Setelah semua fasilitas yang telah Allah sediakan berupa kemudahan belajar, guru, kesempatan, waktu dan umur, ya, Mahat, maka tinggal kembali kepada diri masing-masing, ya. Maka dari itu banyak-banyaklah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala taufik. Jadi kalau kita tidak mendapatkan taufik, maka kita nggak akan bisa juga. Semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, Mahat, ini waktu sudah habis. Mungkin sampai sini dulu, sedikit demi sedikit ya, karena mungkin ada yang baru bergabung juga. Saya harapkan ya, sekali lagi Mahat, selalu saya ingatkan, Mahat ini adalah orang-orang yang kondisi belajarnya itu tidak sama dengan orang-orang yang belajar di pondok. Ya, tidak akan mungkin. Gak usah jauh-jauh dengan pondok, dengan sekolah. Ibarat anak Mahat sekolah, mereka hari-hari sekolah gitu kan ya. Dan mereka sadar kewajiban mereka untuk sekolah. Kalau Mahat bukan terdidik seperti mereka, dididik mentalnya memang untuk belajar gitu ya, dari asalnya tidak ya. Tapi kita harus menanamkan perasaan itu kepada diri kita agar kita bisa istiqomah belajar ya. Tunjukkan kepada diri kita bahwa kita butuh ilmu dan butuh belajar. Baru insyaallah Allah akan bisa membuat kita istiqomah. Insyaallah masih ada satu lagi tanda isimnya ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita
Sekali lagi tadi dipahami ya. Nanti dibagi grupnya, yang aktif dulu, yang aktif sekarang dulu dibagi 2. Lalu ada perwakilan dari grup itu untuk sebagai pentasmi. Apa itu? Tempat menyetor ya. Pentasmi itu orang yang menyimak hafalan ya. Ya, luangkan waktu insyaallah mahad ya. Kalau kita membantu ta'awun dalam kebaikan, insyaallah akan mendapat juga pahala orang yang mengerjakan itu. Ya, niatkan itu. Ya. Masalah aktif, dan aktif itu juga nanti lebih beda ya, orang yang aktif sama yang enggak aktif ya. Insyaallah ilmunya akan berbeda. Ya mahad. Paham ya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.